Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugroho Room. Welcome back to my channel. Bagaimana rekan-rekan? Kesempatan hari ini saya harapkan semuanya tetap semangat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi responnya terkait untuk pembahasan konten yang akan datang. Dan saya lihat untuk suara terbanyak itu adalah pembahasan rangkuman TWK ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Dengan ini saya akan meningkatkan kembali terkait soal-soal pembahasan di CPNS 2021 ya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait soal TWK berdasarkan kisi-kisi terbaru dan FR di CPNS 2020. Khususnya ini nanti akan saya bahas terkait tentang Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya serta nilai-nilai dan beberapa sejarah rumusannya ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk share dan subscribe terkait channel ini agar saya tetap semangat dan lebih produktif lagi ya. Soal nomor 1, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal titik-titik A. tanggal 15, B. 17 Agustus, C. 18 Agustus, D. 22 Juni, E. 28 Juni. Nah, ingat untuk tanggal pengesahannya ya, terkait PPK ini Pancasila itu pada tanggal 8 Agustusnya ya, bukan pada tanggal 17. Karena kalau tanggal 17 itu adalah kemerdekaan. Kita bahas jadi sehari ya setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ada sidang resmi PPKI terkait pembahasan Pancasila yang akan disempurnakan dan akhirnya akan disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi sehari setelah deklarasi kemerdekaan itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, C. Persatuan, kerakyatan, keadilan, D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan, E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Ingat, untuk 3 asas itu meliputi kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Jadi rekan-rekan untuk 3 asas itu ada kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Untuk pembahasannya, jadi di asas kebudayaan itu secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaannya. Sedangkan asas religius itu sendiri toleransi beragama yang disarankan atau pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian untuk asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi 3 asas itu meliputi 3 hal tersebut ya. Kita pahami, kita lanjut ke soal nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena titik-titik. A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. E. Totaliter. Ingat, sebagai ideologi ya, Pancasila itu termasuk ke dalam ideologi terbuka. Salah satu ideologi terbuka itu yang tepat itu adalah penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengembang amanat rakyat. Untuk kunci jawabannya adalah D. Sedangkan untuk pembahasannya kita harus tahu bahwa ciri-ciri ideologi terbuka itu adalah nilai-nilai dan cita-cita digali dari kerakyatan atau kekayaan adat, istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Menerima reformasi, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat titik-titik. A. Aktual, statis, dan antisipatif. B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. C. Faktual, status, dan pragmatis. D. Faktual, dinamis, dan preventif.
Aktual, statis, dan responsif. Ingat? Coba. Jadi untuk ideologi Pancasila itu bersifat ada terbuka ya, di situ kan sudah dijelaskan. Jadi untuk jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, aktual, dinamis, dan partisipasif ya. Partisipatif itu sendiri kita bahas dulu, ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Jadi dari sifat Pancasila ideologi terbuka itu sendiri itu akan mempermudah penanganan masalah-masalah yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Jadi tetap masih bisa relevan dan digunakan ya. Jadi adanya aktual, dinamis, dan antisipatif itu sendiri ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai titik-titik. A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Untuk kebebasan manusia ya dalam rangka demokrasi itu tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanannya. Ingat, Indonesia dari sila pertama itu wajib harus berketuhanan ya. Untuk penjelasannya, manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui ya hakikat nilai-nilai ketuhanannya. Bahkan nilai ketuhanan terjemah dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Jadi walaupun manusia diberikan hak kebebasan serta kebebasan hak masyarakat, namun tetap menjunjung tinggi dan tidak melampaui nilai-nilai ketuhanannya. Jadi tetap terwujud adanya moral yang terekspresikan dari kebebasan manusia itu sendiri. Untuk sekedar informasi, ketika pelaksanaan ujian biasanya bentuk cerita teks terkait ideologi Pancasila itu lebih kompleks, yang mana ketika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dalam kasus studi kasus ya. Jadi hampir mirip soal TKP. Jadi rekan-rekan harus banyak baca terkait soal-soal semacam ini itu ya. Kita lanjutkan saja ke soal nomor 6. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil rumusan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya itu untuk titik-titik. A. Membatasi kekuasaan pemerintah. B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah. C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat. D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum. E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Untuk keberadaan konstitusi ya, itu harus ada prinsipnya. Jadi yang tepat itu membatasi kekuasaan pemerintah. Untuk penjelasannya, makna konstitusi ya itu tidak sekedar naskah yang membuat ketentuan hukum dasar di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik yang suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Jadi tidak terpenuhnya kekuasaan tanpa batas terkait pelaksanaan di pemerintahannya. Jadi ada pembatasan. Itulah fungsi keberadaan konstitusi itu sendiri ya, prinsipnya. Kita lanjutkan. Masih dengan konstitusi. Konstitusi Indonesia yang terkenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang titik-titik tertulis, fleksibel, solid. B. Tidak tertulis, fleksibel, rigid. C. Tertulis, fleksibel, rigid. D. Tidak tertulis, toleran, rigid. E. Tertulis, toleran, solid. Ya, untuk klasifikasi konstitusi ya, itu adalah tertulis, fleksibel, dan rigid. Ya, jawabannya adalah C. Untuk pembahasannya, konstitusi Indonesia yang kita kenal ya sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis itu karena apa? Karena adanya terdokumentasi dalam bentuk naskah.
Sedangkan fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan rigid artinya kesulitan atau sulit untuk cara merubahnya. Jadi cara merubahnya sulit, tidak gampang untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi klasifikasinya konstitusi itu ada 3 seperti itu ya. Diingat-ingat. Kita langsung ke soal nomor 8. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia ya, dipenuhi keperbedaan yang sangat sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding father sebagai berikut kecuali: A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. Hos Cokro Aminoto. Ini untuk kecuali ya, para bapak pendiri bangsa ini. Ya, kecuali adalah E ya, Hos Cokro Aminoto. Jadi pada saat sebagai negara yang baru berkembang ya, baru merdeka pada tahun 1945, para founding father ini, pendiri bapak bangsa Indonesia ini telah merancang UUD 1945 sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Jadi keempat tokoh itulah yang merumuskan ya, dalam artian bertukar pikiran, pendapat, dan tenaganya terkait perumusan pembentukan atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 untuk NKRI seperti itu ya. Makanya disebut sebagai founding father ya. Kita lanjutkan. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh titik-titik: A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. BPKI. Ya, rekan kan harus paham terkait sejarah negara kita ya dalam berbagai bentuk perkembangannya. Di sini untuk jawaban yang tepat adalah yang B ya, Presiden. Jadi berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga itu dijalankan oleh Presiden ya. Jangan terkecoh. Jadi sebelum pada peralihan pasal 4, sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan UUD Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Jadi MPR, DPR itu belum dibentuk pada waktu itu ya. Karena pada waktu itu segala kekuasaannya itu dijalankan oleh Presiden dan adanya dibantu dengan sebuah komite nasional ya, KN. Seperti itu ya. Kita langsung ke soal yang berikutnya. Problem awal dalam menyelenggarakan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya titik-titik: A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, E. Kontrol sosial. Nah, ini ada permasalahan di awal kemerdekaannya ya. Jadi ada pengingkaran dibentuknya Undang-Undang 1945 karena ingin adanya apa? Pembatasan kekuasaan. Jadi problem awal dalam penyelenggaraan negara itu justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang beringinkan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab UUD 1945 ini yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada Presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada Presiden. Jadi pada eranya Pak Soekarno ya, itu terjadi pemusatan ya. Akhirnya adanya problem awal ya, adanya awal permasalahan untuk mengingkari terbitnya Undang-Undang 1945 seperti itu ya. Kita harus tahu terkait sejarah perkembangan bangsa. Kita langsung ke soal yang 11. Berdasarkan wujud atau bentuknya penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis kecuali: A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum adat, D. Hukum dagang, E. Hukum tata usaha negara. Nah, ini untuk tahun 2018 kemarin keluar. Jadi terkait hukum tertulis itu kecuali ya, itu hukum adat ya. Kita sudah tahu di situ, namun kita harus bahas lebih detailnya. Hukum tertulis itu adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam.
Yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasi atau hukum pidana, hukum perdata ya, hukum dagang, hukum tata negara, dan hukum tertulis itu yang tidak dikodifikasi yaitu undang-undang, peraturan pemerintah ya. Peraturan-peraturan itu termasuk hukum tertulis yang tidak dikodifikasi seperti itu. Maksudnya tidak begitu dirubah-rubah ya, seperti itu. Kita langsung ke nomor 12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. B. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. E. Korban berlaku sebagai penggugat. E. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Ingat, untuk ciri-ciri hukum perdata rekan-rekan harus tahu ya. Untuk jawaban ya, karena kecuali itu adalah mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. Nah, itu termasuk hukum pidana ya. Jadi kita bahas untuk ciri-ciri hukum perdata. Yang pertama itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang kedua, mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Ketiga, proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dikerugikan atau korban dalam kondisi ini ya. Yang keempat, korban berlaku sebagai penggugat. Yang kelima, tersangka berlaku sebagai tergugat. Seperti itu ya. Ini untuk ciri-ciri hukum perdata ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sumber hukum Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pancasila. Ingat kecuali ya. Iya, jawabannya adalah Pancasila. Ya, jadi sumber hukum formal itu adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum tertentu. Berikut yang termasuk sumber hukum formal itu adalah undang-undang atau statut, kemudian kebiasaan atau custom, kemudian keputusan-keputusan hakim atau jurisprudence, kemudian pendapat sarjana atau ahli hukum atau doktrin. Nah, itu termasuk sumber hukum formal ya. Kita lanjut. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali bidang hukum, E. Ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang HAM, E. Bidang umum. Ini masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara ya. Karena kecuali jawabannya ya bidang politik itu tidak menuju ke ranah politik ya. Jadi kunci jawabannya adalah yang B. Jadi saya jelaskan masalah-masalah yang terjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara. Ya, masalah-masalah yang terjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Bidang ekonomi yaitu permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, hak merek, agraria. Untuk bidang sosial yaitu permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Sedangkan di bidang HAM, hak asasi manusia, yaitu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kemudian bidang umum, yaitu permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lain. Jadi seperti itu untuk jangkauan dari pengadilan tata usaha negara. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan titik-titik. A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, E. Terbatas. Ya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Itu adalah sifat kedaulatan asli ya. Jadi sifat kedaulatan ini menurut Jean Bodin adalah artinya asli itu merupakan kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sedangkan abadi artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti. Sedangkan untuk tunggal artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lain. Kemudian tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 16.
Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya titik-titik. Nah, ini tokoh ya. A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Ya, jawaban yang tepat adalah ya, pendidikan. Nah, kenapa? Kita bahas dulu. Jadi, sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial yang hendak memajukan bidang pendidikan, Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, sejak tahun 1901 sebelum terkenal sebagai di bidang kesehatan ya, itu menjadi redaktur majalah Retno Dumilah. Jadi melalui majalahnya beliau mempropagandakan pentingnya pendidikan. Menurut pendapatnya bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan, diperlukan pendidikan secukupnya bagi kalangan luas khususnya orang pribumi ya pada waktu itu. Beliau mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda yang pandai namun tidak mampu ya. Jadi seperti itu. Selain di bidang pendidikan, beliau berprofesi sebagai dokter tapi terkait pemimpin redaktur majalah Retno Dumilah ya, beliau mempropagandakan pentingnya pendidikan ya di bidang pendidikan. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, pada tanggal 20 Mei 1908 di Stovia atau School Thought Opening for Instance oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah, nah ini sejarah tempo dulu ya, A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Noto Dirojo. Ya, ketua dari Budi Utomo ya, pertama kali didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Stovia, itu adalah Bapak Sutomo ya. Jadi sejak tahun 1906 ya, Wahidin Sudirohusodo itu melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya ya. Cita-cita tadi kan terkait bidang pendidikan ya. Yang didampingi Pangeran Aryo Noto Dirojo, putra Paku Alam kelima ya. Mula-mula mendekati para priyayi yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Pada akhirnya 1907 dalam perjalanannya yang jauh, ia berhenti dan beristirahat di Jakarta. Pada waktu itu masih Stovia ya. Ketika berada di Jakarta, ia diundang Sutomo dan Suraji ke Stovia ya untuk mendengarkan gagasan-gagasannya. Demikian pada tanggal 20 Mei 1908 di Stovia oleh pengajar-pengajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo ya, dan Bapak Sutomo ini ditunjuk sebagai ketuanya ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ketua Indis Vendering Nasik Datuk Pamuncak menegaskan politik titik-titik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Ini sekedar penambahan pengetahuan kita ya. Ini politik etis, B. Divide et impera, C. Solidaritas, D. Swadaya, E. Non kooperasi. Ya, jawabannya adalah yang E. Non kooperasi. Ingat ini terkait sejarah, saya akan bacakan. Jadi ketua Indis Vendering Nasik ya, Nasik Pamuncak itu menegaskan politik non kooperasi sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Ya, jadi kerjasama dengan si penjajah menurut beliau untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tidak lain adalah dari menipu diri sendiri. Kerjasama hanya mungkin terjadi antara dua golongan yang sama hak, kewajibannya dan kepentingannya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka kerjasama berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat, memperlakukan yang lemah sebagai alat untuk kepentingannya sendiri. Sebab itu Indis Vendering menolak kerjasama dan tetap menuju tujuan sendiri. Jadi ini terkait pelaksanaan kerjasama politik khususnya pada era Hindia Belanda ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Republik Demokrasi Timur Leste atau RTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. ADTL masih diberikan status titik-titik. Ini terkait kebijakan internasional ya. PBB. A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, C. D. Watcher, E. Witness. Ya, jawaban yang tepat adalah observer. Jadi Timur Leste ya, Republik Demokrasi Timur Leste saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. Jadi RDTL ini masih diberikan status observer oleh PBB. Jadi RDTL harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN, yang mana kemudian
dibahas oleh negara-negara ASEAN. Jadi perkembangan terakhir negara-negara ASEAN itu memberikan dukungan agar LDR bergabung sebagai anggota ASEAN itu sekitar tahun 2006 ya. Jadi Timor Leste lepas dari Indonesia itu sekitar tahun 2000-an ya, seperti itu resminya. Nah, yang mana kita tahu sendiri kondisinya seperti itu ya. Itu untuk balik sejarah negara kita ya. Terkait spektator, observer, visitor, watching, witness itu adalah kebijakan penyebut dari sebuah rapat di PBB ya, terkait status sebuah negara yang baru berdiri seperti itu. Lanjut kita bahas ke soal yang terakhir, soal nomor 20. Ini tentang Kongres Pemuda ya. Kemarin ada yang request. Pada saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926, tepatnya pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926 di kawasan lapangan Banteng, yaitu Weldevreden, Jakarta, membahas persoalan seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka yang dipimpin oleh tokoh A. Suikondo Jojo Puspito, B. Dr. Rajiman Widyoningrat, C. Muhammad Tabrani, D. W.R. Supratman, E. Muhammad Hatta. Ini pada Kongres Pemuda pertama. Ya, jawab yang tepat adalah C ya, Muhammad Tabrani. Jadi pada Kongres Pemuda pertama ya, itu diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dan sebagai ketua atau pemimpinnya adalah Muhammad Tabrani. Sedangkan pada Kongres Pemuda kedua itu diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dan sebagai ketua atau pemimpinnya adalah Sugondo Jojo Puspito. Sehingga dari Kongres Pemuda ini keduanya akhirnya lahirlah Sumpah Pemuda yang resmi pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu terkait Sumpah Pemuda. Jadi rekan-rekan jangan bingung ya antara Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 terkait pelaksanaannya dan ketuanya seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan 20 soal ini. Semoga bisa menambah wawasan terkait sejarah NKRI tercinta kita. Semoga ini juga selain menambah wawasan kita terkait soal-soal TBK, juga bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita ya terhadap negara kita sendiri. Baik, saya akhiri, saya pamit. Jangan lupa untuk subscribe, share ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.